Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi PRRI atau Permesta. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Gusti Rizky Putri Izati dari absen 7. Saya Maulidia Robiatul Adawiyah dari absen 16. Saya Regita Putri Rizky dari absen 26. Saya Silma Kurotu Nafsa dari absen 31. Saksikan terus ya, bye-bye! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Rizky Putri Izati dari absen 7. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi PPRI atau Permesta. Pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta atau Perjuangan Semesta yang merupakan sebuah pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Pemberontakan ini terjadi pada akhir tahun 1950-an. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan pusat, terutama terkait kebijakan politik, ekonomi, dan militer. Konflik ini menjadi suatu tantangan terbesar bagi Insinyur Soekarno dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan ini yaitu yang pertama, perkembangan ekonomi dan pembangunan, yang kedua, kekerasan dalam pemerintahan pusat, yang ketiga, persaingan tubuh militer, yang keempat, pengaruh perang dingin dan dukungan asing. Awal dari pemberontakan ini yaitu karena pemerintahan pusat yang tidak adil dalam hal alokasi dana pembangunan mendorong tokoh militer dan sipil di daerah membentuk Dewan Daerah pada bulan Desember 1956 dan Februari 1957 sebagai alat perjuangan tuntutan. Pemberontakan PRRI atau Permesta diawali dengan membentuk dewan di 4 daerah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Sumatera Utara membentuk Dewan Gajah dipimpin oleh Kolonel Maulidin Simbolon. Yang kedua, Sulawesi Utara membentuk Dewan Manguni dipimpin oleh Koloni Vince Sumual. Yang ketiga, Sumatera Barat membentuk Dewan Benteng dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang keempat, Sumatera Selatan membentuk Dewan Garuda dipimpin oleh Letkol Barlian. Tujuan pemberontakan oleh PPRI dan Permesta sering disebut sebagai gerakan deklarasi politik untuk memperjuangkan Indonesia, bukan untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. PPRI berbasis di Sumatera, sedangkan Permesta di Indonesia bagian timur, meliputi Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Pemberontak Permesta terjadi karena tidak keadilan pemerintah pusat terhadap pembagian pendapat negara. Permesta dipimpin oleh Letkol Vanian Samuel dan deklarasi upaya musyawarah dengan pemerintah tidak membuahkan hasil. Kegagalan musyawarah tersebut membuat tokoh-tokoh Indonesia Timur memutuskan hubungan dengan kabinet Dujanda. Upaya penumpasan pemberontakan PRRI Permesta. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pemerintah pusat menggunakan beberapa upaya, yaitu dengan jalur damai dan juga operasi militer. Yang pertama, jalur damai. Pada 5 Januari 1960, pemerintah mengadakan perundingan dengan perwakilan Permesta, yaitu Samuel Hain dalam kutip Jamai dan Tombalaka. Hal ini menunjukkan ketersediaan pemerintah menyelesaikan konflik secara musyawarah. Lalu pemerintah juga memenuhi tuntutan daerah. Pemerintah merespon tuntutan otonomi daerah dengan cara membagi ataupun memecah Provinsi Sulawesi yang lama menjadi 2 provinsi yang baru, yaitu Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Utara. Kebijakan ini bertujuan untuk meredam kekecewaan daerah terhadap pusat. Lalu pada 17 Desember 1960, kesepakatan damai pun berhasil dicapai. Pemimpin Permesta yaitu Ajay Somba menandatangani naskah penyelesaian damai. Ini menandai berakhirnya perlawanan Permesta secara resmi. Lalu pemberian amnesti dan abolisi. Pemerintah memberikan pengampunan umum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberontakan. Selanjutnya adalah operasi militer. Yang pertama ada operasi Tegas. Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Operasi ini berfokus untuk merebut kembali wilayah Riau dari kubu PRRI. Lalu ada operasi Merdeka. Operasi ini melibatkan beberapa subunit termasuk Operasi Sabta Marga 1, Sabta Marga 2, Sabta Marga 3, dan juga Sabta Marga 4. Pada Operasi Sabta Marga 2 yang dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono di Gorontalo, operasi ini bertujuan untuk menghancurkan basis pertahanan Permesta di Sulawesi. Lalu juga ada Operasi Sadar. Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Ibnu Sutowo. Operasi ini membersihkan sisa-sisa pengaruh PRRI Permesta di Sumatera Selatan dan mengamankan instalasi minyak.
Lalu pada bulan Oktober tahun 1961, keberhasilan militer pun akhirnya bisa dicapai. TNI berhasil merebut seluruh wilayah yang dikuasai pemberontak. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi operasi yang terkoordinasi dengan baik. Namun dalam proses ini juga terdapat hambatan, yaitu gerakan Permesta lebih sulit untuk ditumpas dibandingkan pemberontakan lainnya, karena pemberontakan ini memperoleh bantuan dari pihak asing, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat yang membantu pemberontakan disampaikan oleh Allen Lawrence Pope. Ia menjelaskan bahwa alasan pemberontakan Permesta mendapat dukungan dari Amerika Serikat karena adanya kekhawatiran Indonesia akan jatuh ke tangan pihak komunis, yang dimana pada saat itu pihak komunis merupakan musuh bebuyutan Amerika Serikat. Dampak Permesta. Gerakan Permesta membuah dampak yang signifikasi bagi sejarah Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Beberapa dampak yang disebut yaitu berikut. Gerakan Permesta membutuhkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat revolusi adalah faktor mendorong Presiden Soekarno untuk memperkuatkan stabilitas nasional. 2. Gerakan Permesta juga menjadikan salah satu faktor yang mendorong Indonesia melakukan konfirmasi dengan Malaysia yang diawali pada tanggal 1963. Konfirmasi ini dipicu oleh pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme. Gerakan Permesta juga menjadikan salah satu faktor yang mendorong Indonesia melakukan konfirmasi dengan Malaysia yang diawali pada tahun 1963. Konfirmasi ini dipicu oleh pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai neokolonialisme. Permesta menunjukkan bahwa daerah-daerah memiliki aspirasi dan potensi yang perlu diakomodasi dalam sistem pemerintahan nasional. Hal ini menunjukkan inspirasi bagi gerakan-gerakan otonomi daerah yang munculnya kemudian hari, seperti otonomi khusus Papua dan otonomi khusus Aceh. Lalu yang ke F ada tokoh yang terlibat. Pemberontakan PRRI dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. Ada juga tokoh yang lain ikut membantu. Yang pertama ada tokoh dari PRRI, yaitu Syafruddin, Ahmad, Barilan, Dahlan, Maludin, Sumitro, Muhammad, Saladin, Mukhtar, dan ada Abdul. Lalu yang kedua ada tokoh dari Permesta. Yang pertama ada Vance, Alex, Job, Saleh, Andi, Lukas, Samuel, dan Daniel. Lalu ada G, yaitu alur penumpasan. Adanya pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI atau Permesta mendapat tanggapan dari pemerintah pusat. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menumpas pemberontakan ini. Rencana ini dilakukan oleh Insinyur Juanda dan A.H. Nasution. Kemudian didorong oleh Presiden Insinyur Soekarno dengan menyokong gencatan senjata. Sementara itu, Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta memiliki pendapat bahwa pemberontakan ini harus diselesaikan dengan perdamaian. Sayangnya, usaha perdamaian melalui perundingan gagal dijalankan. Akibat kegagalannya, akhirnya Presiden Soekarno melakukan operasi militer yang dibantu dengan Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Adapun proses operasi militer yang dijalankan pemerintah pusat yaitu yang pertama, pada tanggal 12 Maret 1958 terdapat operasi tegas, operasi militer yang dilakukan di Riau dan dipimpin oleh Kolonel Kaharudin Nasution. Lalu yang kedua, pada tanggal 17 April 1958, yaitu terjadi operasi 17 Agustus, operasi militer yang dilakukan untuk menghancurkan pemberontakan di Sumatera Barat. Dan yang ketiga, pada tanggal 24 April 1958, yaitu operasi Sabta Marga, operasi militer yang dilakukan di Sumatera untuk menghancurkan pasukan PRRI yang berpusat di Tapanuli. Lalu yang keempat, pada April 1959, yaitu Kodam 17 Agustus, yaitu Komando Operasi 17 Agustus diubah menjadi Komando Teritorial setingkat Komando Daerah Militer yang dinamakan Kodam 17 Agustus. Dan yang terakhir, pada tanggal 29 Mei 1961, yaitu perlawanan berakhir. Akhir dari pemberontakan PRRI terjadi karena kurangnya tenaga perlawanan dan adanya keretakan yang terjadi di kalangan PRRI.